Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Taufik dalam pembelajaran fikih online. Untuk materi yang akan saya jelaskan kemarin tentang masalah contohnya jual beli yang dilarang, kalian pelajari sendiri ya di halaman 9 sampai halaman 10.5. Untuk hari ini kita akan bahas materi baru tapi masih dalam konteks jual beli, yaitu tentang khiyar. Sebelumnya kalian siapkan buku kalian LKS fikih halaman 10. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Khiyar. Khiyar ini dalam bahasa Indonesianya nggak ada, ya tetap khiyar. Langsung saja kita bahas. Khiyar secara bahasa adalah memilih. Sedangkan secara istilah atau secara syara adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan. Saya ulangi. Khiyar secara bahasa adalah memilih, secara istilah atau secara syara adalah hak memilih bagi penjual ataupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Hak memilih bagi penjual atau pembeli, ya. Khiyar ini berlaku pada dua belah pihak, baik bagi penjual maupun secara baik bagi pembeli, untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Langsung kita lihat gambaran. Kalian membeli buah, sampai rumah ternyata buah itu adalah busuk, yang memang kelihatan dari luar, cuma ketika kita beli itu memang kita cuma lihat dari sisi atas, contoh itu ditaruh mika gitu ya. Ternyata setelah kita buka mikanya, di bawahnya kita buka ternyata busuk. Nah, itu kita mempunyai hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan. Meneruskan dengan konsekuensi kita menerima buah yang emang busuk seperti itu, atau kita memilih untuk membatalkan dengan konsekuensi. Berarti kalau kita membatalkan jual beli, nanti barang kita kembalikan kepada pembeli, kemudian kepada penjual, kemudian uang kita minta lagi dari penjual, seperti itu. Ini berlaku juga untuk penjual, yaitu kalian sebagai penjual menjual sesuatu hal, ternyata uang yang digunakan untuk membeli barang kalian itu ternyata uang palsu. Lain berlaku hukum khiyar juga untuk penjual. Dia boleh membalikan uangnya, atau memang memilih untuk meneruskan jual beli dengan konsekuensi dia menerima uang palsu seperti itu. Paham ya? Langsung saja. Khiyar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, bisa kalian lihat di LKS halaman 10, dan yang terakhir khiyar aib. Apa saja yang dimaksud dengan khiyar syarat, khiyar majelis, khiyar aib ini? Yang pertama khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak bagi penjual maupun pembeli untuk memilih, untuk mengkhiyar sesuatu barang jualan atau barang belian dalam majelis. Jadi ketika kalian itu belum terpisah dari suatu majelis antara penjual dan pembeli, ini boleh untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli ketika masih dalam satu majelis. Satu majelis itu maksudnya berhadap-hadapan, maksudnya sedang di pasar, dia belum pergi, belum pulang dari rumah sampai rumah, masih di pasar, di depan toko. Nah, dia boleh nggak jadi pak, nggak jadi beli ini, nggak jadi beli itu. Nah, itu namanya hak khiyar majelis. Hak khiyar majelis adalah khiyar antara penjual dan pembeli, antara boleh meneruskan atau membatalkan jual beli pada waktu masih berada di tempat akad jual beli, seperti itu. Paham gak? Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat ini adalah hak untuk memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkan dengan syarat tertentu. Contohnya seperti ini. Jika kalian membeli baju di pasar, contoh aja, Pak, saya beli baju ini untuk adik saya. Dan nanti kalau pas bajunya akan saya beli dan nggak saya batalkan. Tapi kalau ternyata saya sampai rumah nggak pas, ini saya tukarkan ke baju yang lebih besar lagi, atau saya kembalikan pada uang. Itu syarat kan, dia mensyarati membeli sesuatu
kalau barangnya itu tidak pas nanti akan dikembalikan, namanya khiyar syarat. Dan ini masih berlaku di pasar-pasar, di toko-toko dekat rumah seperti itu. Kalau kalian belinya di mall mungkin nggak bisa, tapi kalau masih di masyarakat, di pasar atau di tokonya tetangga itu masih boleh khiyar syarat ini. Ini sudah masih berlaku umum lah, kecuali pada toko-toko yang memang toko-toko besar ini mungkin sebagian toko sudah tidak berlaku untuk khiyar syarat ini. Dalam Islam diatur khiyar syarat itu diperbolehkan. Kemudian yang terakhir yaitu khiyar aib. Khiyar aib ini sering kita jumpai, dan ini kalau tidak ada khiyar aib kita akan dirugikan. Contohnya khiyar aib itu adalah kalau kita membeli suatu hal, membeli sepeda motor, gampangnya ya, sepeda motornya bekas, sampai rumah ternyata sepeda motor tidak bisa di starter, tidak bisa digunakan, atau ternyata bensinnya bocor, tangki bensinnya. Nah ini aib, ada suatu cacat. Aib itu cacat ya, ada suatu cacat pada barang yang kita beli. Itu kita mendapatkan hak khiyar, hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, meneruskan dan konsekuensi kita menerima cacatnya ataupun membatalkan, yaitu dengan kita mengembalikan barangnya ke penjual dan kita meminta uang kita kembali tanpa dikurangi. Ini adalah hak khiyar aib. Paham gak? Khiyar aib adalah hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau ada kerusakan yang tidak kelihatan pada saat ijab qabul, seperti itu. Tapi kalau cacatnya ini memang sudah kelihatan dan kalian tahu ketika jual beli tapi tidak protes dan sudah dijelaskan juga oleh penjual, ini tidak ada khiyar ya. Kalau emang cacatnya memang sudah kelihatan dan dijelaskan oleh penjual, seperti itu. Paham ya untuk khiyar majelis, khiyar syarat ya haib. Saya ulangi lagi, majelis ini adalah hak khiyar ketika masih dalam satu tempat antara pembeli dan penjual, dia boleh untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Sedangkan khiyar syarat ini adalah hak khiyar untuk penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Dia mensyarati seperti baju tadi saya contohkan. Kemudian yang terakhir adalah khiyar aib. Khiyar aib ini adalah khiyar hak memilih ataupun meneruskan jual beli karena adanya suatu cacat atau kerusakan yang tidak kelihatan ketika jual beli. Kalian bisa baca di buku kalian, ada pengertian lengkap. Setelah itu kalian untuk tugasnya kalian buat contoh ya, seperti yang Mbak Taufik contohkan tadi, minimal satu aja. Majelis 1, syarat 1, aib 1. Kita akan tulis di buku tulis dan kirimkan ke KE3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.